Iya, 5 pendekar baru KPK, satu di antaranya Bapak Saud Sitomorang sudah bersama kami. Pak Saud, ini kami mendengar kabar bahwa katanya Anda pernah mengatakan kalau untuk melakukan operasi tangkap tangan tidak akan dirilis ke media. Benarkah begitu, Pak? Iya, kalau prosesnya kan nggak perlu ya. Hanya bikin kalau minjem istilah banyak orang, itu bikin gaduh gitu loh. Kemudian kan kalau umpamanya ya itu tadi KPK itu di dalam undang-undangnya itu ada asasnya. Salah satu asasnya itu kan keadilan segala macam. Kalau dalam masih proses itu sudah dilakukan seseorang itu adil betul-betul kan kalau prosesnya itu udah diputuskan oleh pengadilan gitu. Proses itu kan dia nanti mau dipanggil, mau diperiksa dulu, baru mau di BAP dan lain-lain. Jadi kalau proses itu untuk dibawa hanya untuk itu kan hanya menunjukkan sebuah pertunjukan-pertunjukan yang kelihatannya itu biarlah itu di film-film Hollywood aja itu yang begitu-begitu. Ya, tapi kalau misalnya OTT dipublikasikan, bukankah itu semacam efek jera juga buat para pelakunya sehingga tidak akan mudah melakukannya karena publik akan segera mengetahui dengan ada tindakannya itu dan bisa mengawasi ke depannya. Iya, malah kalau dalam pikiran saya sebelum dia mau ngambil duit itu bisa saya panggil dulu tuh daripada uangnya nggak kembali. Kamu mau ngambil duit nih jam sekian nih, mau berhenti nggak? Itu bisa kita debatkan loh itu tentang itu. Jadi artinya yang disebutkan progresif dengan cara-cara luar biasa itu bukan hanya dalam pengertian luar biasa dalam pengertian fisik gitu. Pengertian value-nya mesti luar biasa juga gitu. Dengan kita mempertontonkan seperti itu, kalau di Amerika malah kan wajah-wajah orang tersangka itu masih ditutupin gitu loh. Jadi maksud saya, marilah kita membangun peradaban negara ini. Mungkin nanti di pengadilan kita sudah prosesnya atau mungkin sedang ini, tapi dibawa dari rumah gitu ya. Apa itu bikin jerah? Nyatanya nggak jerah tuh nambah terus. Hampir lebih 400 kasus yang kita buat sejak Undang-Undang KPK ini nambah terus gitu loh. Oke, jadi ada semacam pendekatan yang berbeda yang akan dilakukan oleh KPK yang kan baru ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, tadi Pak dalam news update kami sudah disebutkan bahwa Presiden mengatakan KPK harus gerak cepat begitu. Nah, gebrakan apa yang akan dilakukan oleh KPK baru ini, Pak? Ya, ini kan kita kan ibaratnya ada kapalnya juga ada sedikit bocor-bocor, radarnya juga masih belum baik. Saya harus nangkap ikan gede gitu loh. Biar kan jangan-jangan malah kapal yang karam ketarik-tarik gitu kan. Jadi makanya oleh sebab itu kalau kita umpamakan gebrakan-gebrakan itu nanti juga kan kita bukan pilih-pilih kasus ya. Tapi kalau mau kita kembali ke undang-undang itu kan ada angka yang minimal gitu. Ada angka yang maksimal. Oleh itu yang masih diperdebatkan di undang-undang ini nanti. Tapi kalau dalam perspektif teori, saya kalau pribadi bilang uang itu dimulai dari yang kecil. Ketemu yang gede dia ngambil yang gede juga gitu. Jadi besar kecil itu relatif sebenarnya. Tapi karena memang ada prioritas, ya kita nggak semua di Republik, artinya informasi di kolong langit ini tentang korupsi kita selesaikan sendiri. Oleh sebab itu, membangun peradaban anti korupsi itu, yang akhirnya rakyat kita mensensor dirinya tidak korupsi, itu yang mungkin akan lebih bagus kita bangun. Dan saya lebih cenderung itu dimulai dengan SOP-SOP yang kecil. Di mana dengan SOP itu nanti akan ada yang kita sebut sebagai stick and carrot. Jadi kalau umpamanya undang makan malam terus kemudian nggak laporan seperti yang dilakukan Pak Novanto itu sebenarnya itu memang harus dihukum etik dan hukum ininya karena tipikor 71 itu bisa itu Novanto itu bisa dihukum itu. Oke, tapi kalau misalnya tadi Bapak mengatakan kita akan fokus pada SOP yang kecil ini kemudian tidak langsung menangkap ikan kakap yang besar begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan nanti publik melihatnya seperti tidak ada giginya ini KPK karena hanya fokus pada yang kecil-kecil itu tadi masalah-masalah besar yang selama ini menjadi PR besar KPK tidak akan pernah terungkap. Ya, itu yang saya bilang kembali lagi, di pencegahan itu kita mulai dari yang kecil-kecil.
Ya kan tadi saya udah menyebut contoh kalau pengadaan barang udah deh itu jangan lebih dari 10% dari harga pabrik pokoknya gitu. Ini kan sekarang berlipat-lipat. Nah, yang gede-gede juga itu harus kita lakukan pencegahan dan penindakan juga. Kalau udah diperingatin nggak mau kan, saya lagi mikir itu pasal 2 Tipikor 2002 itu kan udah menjelaskan itu bagaimana kita bisa menghukum mati koruptor. Itu ada kok undang-undangnya. Nanti kita lihat aja siapa yang duluan masuk itu. Untuk dihukum mati begitu ya. Lalu jadi apakah kemudian ada kasus yang sudah diprioritaskan oleh KPK? Dalam pandangan saya pribadi nanti ini lagi-lagi kolektif kolegial, kalau tanya perspektif pribadi Saud Situmorang, Capim Saud Situmorang, saya katakan bahwa kembali lagi banyak sektor-sektor yang selama ini terabaikan itu, terutama itu pajak ya. Kita hanya bisa baru 80%, kemudian malah dirjennya mundur, itu kita nggak tahu kenapa gitu. Ya kan, itu juga menarik kalau dari sisi pencegahan. Mungkin saya mesti dialog, ini ada masalah apa di dalam ini. Saya kemarin dapat SMS dari seorang pegawai pajak itu, "Bang, kita nggak berani bang." Ya ampun, petugas nggak berani ngambil uang kewajibannya, ini gimana gitu. Ini kan pencegahan juga kan. Ya. Kalau satu orang berani nggak, untuk seluruhnya pajaknya itu pajak yang daerah yang pajak besar kan itu menarik itu untuk didalamin. Jadi kembali lagi sumber daya alam juga walaupun selama ini KPK sudah dalamin ya. Tapi kalau kita dalamin data yang bagus, kasus-kasus Freeport kemarin itu nggak akan terjadi. Oleh sebab itu saya ingin membangun data yang besar sehingga kita bisa lihat di dalam data itu sebenarnya benar nggak sih 300 triliun itu hilang di laut setiap saat, di pajak hilang sekian, kemudian di kelapa sawit kita hilang sekian. Itu kan dengan data yang besar kita bisa dekati gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya punya superkomputer Ya. yang bisa. Terima kasih Pak Saud sudah berbagi bersama kami. Ya. Kita tunggu Pak sepak terjang 5 pendekar baru KPK boleh ini. pesan dikit nggak Mbak ya? Ya, silahkan Pak, singkat Pak. Dengan itu aja, dengan ibu apa kami tolong diawasin terus karena ibu-ibu kami yang 9 orang ini kami udah dari awal udah bilang dia akan menjewer kami lebih keras nanti. Jadi nanti orang-orang ICW juga teman-teman di ICW juga kita membantu kita lah untuk membangun yang saya sebut sekali lagi membangun peradaban baru yang tidak berdarah-darah. Oke, baik. Terima kasih Pak Saud sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Ya, Ibu, ternyata Pak Saud tugasnya belum selesai, harus jadi pengawas juga ini buat KPK yang baru. Gimana, silakan Bu, komentar singkat sebelum kita tutup Saya pikir begini, diminta atau tidak diminta ya, orang selalu mengasosiasikan kinerja dari pimpinan KPK sekarang dengan panselnya. Jadi otomatis kita akan mengawal. Ada ikatan moral begitu untuk bertanggung jawab. Baik, Pak Anan, singkat saja terakhir sebelum kita tutup. Ya, saya kira di tengah kekecewaan publik, di tengah pesimisme publik terhadap pimpinan KPK yang sekarang, maka tidak ada cara lain bagi pimpinan KPK yang baru untuk membuktikan bahwa mereka tidak akan mengecewakan, bahwa mereka akan sungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan KPK, sama halnya dengan ya klub-klub sepak bola yang mediocre, malah kemudian mereka bisa dengan sangat serius melaksanakan atau mengikuti kompetisi. Dan akhirnya menjadi juara Dan begitu akhirnya kompetisi. menjadi juara. Kita tunggu itu. saja si KPK yang baru ini ya. Apakah benar bisa menjadi seorang pendekar, apa justru menjadi seorang pengikut saja bisa dari kepentingan tertentu. Ya. Kita lihat nanti kinerja. Terima kasih Mas Hatan, terima kasih Ibu Beri sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.